Oke Sobat Cuan, kenalin aku Mr. Mick. Di sini aku akan berbagi tips dan trik tentang bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dari modal HP. So, stay tune here. Di sini aku akan berbagi tips dan trik bagaimana kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan bermodalkan HP aja. Di sini aku tidak hanya saran, tetapi ini juga dari pengalaman atau yang udah aku lakuin, dan ini emang bener-bener bekerja, dan kalian bisa mendapatkan ini bener-bener uang tambahan tanpa kalian tertipu oleh aplikasi-aplikasi bodong yang mungkin cuma memanfaatkan kalian untuk mereka mengklik iklan yang ada di aplikasi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari iklan, sedangkan kalian cuma habis-habisin kuota atau cuma habis-habisin waktu dari situ. Jadi di sini ini benar-benar yang udah aku lakuin selama beberapa bulan, dan emang ini menghasilkan, asalkan kalian mau mencobanya dan kalian mau benar-benar ngelakuin hal itu. Yang ingin aku jelasin di sini adalah mengenai aplikasi Pintu. Aplikasi Pintu, bagi kalian yang nggak tahu, aplikasi Pintu itu adalah sebuah broker exchange kripto atau tempat trading atau investasi kripto yang berasal dari Indonesia. Di sini kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari dengan cara trading di aplikasi Pintu. Sebenarnya banyak banget ya aplikasi-aplikasi broker exchange kayak gini, baik yang berkelas internasional maupun nasional yang buatan Indonesia sendiri. Tapi dari beberapa broker sendiri yang udah aku coba, Pintu ini pas banget buat kalian para pemula yang masih awam banget sama dunia kripto, dimana fitur-fitur yang mereka tampilkan itu sangat sederhana dan simple, sehingga sangat mudah untuk dipahami. Jadi nanti akan aku jelasin gimana caranya trading atau investasi melalui aplikasi Pintu, dan nanti juga akan aku jelasin fitur-fitur apa yang bisa kalian manfaatkan dalam aplikasi tersebut. Di sini aku disclaimer dulu, aku di sini bukan seorang afiliator atau periklanan, cuman di sini aku emang cuman pengen berbagi pengalaman aja, dimana aku selama beberapa bulan ini udah bisa menghasilkan uang tambahan dari Pintu. Oke guys, jadi kita langsung aja masuk ke aplikasi Pintu. Ini kali aplikasi ini kalian bisa dapatkan di App Store atau Play Store, semuanya sudah ada. Oke, kita tunggu. Di sini soal keamanan Pintu ini juga lumayan ketat ya guys ya. Jadi setiap kalian masuk, kalian harus menggunakan sidik jari atau PIN. Jadi kayak kalian masuk ke mobil banking gitu. Jadi tapi ini juga pasti bermanfaat kalian, karena di sini kalian juga bisa nyimpen saldo rupiah. Jadi akan lebih baiknya emang kayak gini. Jadi kalau sama HP kalian hilang atau HP kalian dibuka orang lain, mereka nggak bisa transaksi gitu. Oke, sekarang kita udah masuk. Di sini ya aku akan jelasin dulu fitur-fitur apa aja yang ada di Pintu. Oke, kita langsung ke bagian bawah dulu. Di bagian bawah ini kita ada beranda. Jadi di beranda ini, halaman beranda ini nanti kalian akan muncul watchlist. Watchlist ini koin-koin apa aja yang bisa kalian pantau secara langsung ketika kalian masuk di beranda. Jadi kalian nggak perlu nyari lagi, kalian bisa langsung mantau di halaman depan. Terus ke bawah ini ada top mover. Top mover ini adalah koin-koin kripto yang selama 24 jam ini kenaikan atau penurunannya itu paling drastis. Nah, di sini nomor 1 ada EXS, ini kenaikannya 24% dan seterusnya ya. Ini sampai yang paling rendah itu ada 6,37%.
kenaikannya. Jadi malam ini, karena ini malam pukul 20.52, ini rata-rata koin lagi naik semua nih guys. Jadi nggak ada yang turun, semuanya pada naik. Jadi itulah. Terus ke bawah ada info dan promo spesial, ini terkait aplikasi Pintu aja ya. Ini bisa kita skip. Terus yang ketiga ini seputar pengetahuan tentang kripto yang disediain oleh aplikasi Pintu itu sendiri. Jadi mereka juga kayaknya berusaha mengedukasi para pengguna kripto atau trader kripto, sehingga mereka juga punya pengetahuan yang lebih. Terus kemudian belajar investasi kripto ini untuk pemula banget ya guys ya, bagi kalian yang emang belum tahu sama sekali tentang apa itu kripto, apa itu Bitcoin, apa itu seputar kripto ya. Ini kalian bisa belajar di sini juga nih. Ini nanti udah ada artikel-artikel yang mereka sediakan, jadi bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian ke bawah lagi ada pertanyaan umum seputar bagaimana cara deposit, jumlah minimum atau maksimal trading, cara jual beli, cara clearing kripto, dan lain-lainnya. Ini yang biasanya emang banyak ditanyakan, sehingga mereka udah sediain tanpa kita perlu untuk chat mereka atau apa sih biasanya namanya itu di yang bagian di chat tuh ya, itulah ya. Kemudian ini juga ada berita terkini, ini berita terkini tentang dunia kripto global. Jadi semua entah itu sekarang ada kenaikan atau ada penurunan atau ada koin yang lagi bangkrut atau apa, itu semuanya ada di sini. Ada, mereka juga nyediain artikel dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke kanannya, jelajah. Ini tadi lebih ke berita-berita juga ya, berita-berita tentang seputar kripto, tentang berita, atau kalian juga bisa belajar. Ini belajar yang tadi basic gitu tentang apa itu kripto. Terus juga ada video yang juga isinya sama sih sebenarnya tentang kripto juga. Oke, kita next aja. Next di market. Market ini adalah pasar ya guys. Pasar maksudnya di sini tempatnya koin-koin itu diperjualbelikan. Di sini mereka semua koin ada, yang maksudnya yang udah di cover oleh Pintu. Di sini mereka semua tampilkan harganya sekarang, harga yang ada. Misalnya nih sekarang Bitcoin ada di angka 266 juta. Oh iya guys, jadi kelebihannya Pintu ini menurutku ya, di samping tampilannya sangat simpel dan mudah dipahami, mereka juga di sini pakai nominal rupiah. Jadi kita ini aku pribadi sebagai orang Indonesia lebih enak aja kalau kita melihat angka itu dalam bentuk rupiah, karena ya gampang aja mantaunya. Kalau uang besar kayak Bitcoin gitu 266 juta gini kan terlalu gede ya. Kayak misalnya kita main di koin yang kecil, sama koin yang kecil tapi terkenal kayak Dogecoin nih. Ini kan kalau dirupiahin 1614 nih sekarang. Ini kalau dolar ini sulit banget guys menurutku ya. Karena kalau dolar ini angkanya cuma 0,00 berapa gitu kan. Jadi nggak sampai 1 atau berapa, angkanya terlalu banyak. Jadi kita kadang kalau mantau koin ini naiknya banyak atau sedikit, itu kalau aku pribadi sih aku kesulitan. Jadi aku lebih suka pakai rupiah kayak gini. Jadi ini menurutku gampang banget. Ini salah satu kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Pintu. Oke, kita next dulu. Terus kemudian di sini ada wallet. Wallet ini di sini ada uang kita. Kalau kita udah deposit, nanti pasti masuknya akan di sini di IDR rupiah. Sini nanti akan muncul saldo kita yang belum kita beliin koin. Kalau nanti udah kita beliin koin, nanti di sini di bawahnya akan ada
koin berapa jumlah koin yang kita beli, terus berapa nilai koin yang kita beli saat itu. Jadi kan naik turun guys. Jadi pasti di sini nanti ada dulu dan next. Di sini tentang akun, jadi kalian bisa di sini tambahin rekening bank. Rekening bank ini nanti bisa kalian buat deposit atau buat menarikan. Jadi di sini aku pakai e-wallet semua, pakai ShopeePay sama pakai Dana. Jadi kalau aku mau deposit ataupun tarik uang dari aplikasi Pintu, nanti aku bisa langsung nyambungin ke e-wallet yang ada di sini nih. Tapi perlu kalian ketahui juga nih, kalian kalau punya e-wallet yang mau didaftarin di Pintu ini ada syaratnya guys. Syaratnya ini harus atas nama kalian sendiri. Jadi misalnya nih kayak akunku ini namanya Ahmad Fikyansa. Jadi nanti rekening bank atau e-wallet yang kalian daftarkan di sini ini harus atas nama yang sama. Kalau namanya nggak sama ini nggak bisa guys. Kayak contohnya ya, ini nggak bisa dibuka nih. Intinya gitu lah ya. Intinya kalau namanya nggak sama itu nggak akan bisa di Pintu ini. Kemudian ada dashboard, ada pengaturan juga. Pengaturan ini tentang keamanan akun, perangkat saya, bahasa. Ini juga bisa di modenya, bisa mode gelap atau mode yang terang. Aku pakai yang terang dulu aja di sini. Kemudian keamanan akun, di sini ada tingkat keamanan. Jadi ada Google Authenticator, aku Google Authenticator. Jadi aku di sini emang belum sih, tapi emang ini udah aman sih. Ini kalau kalian mau naik level juga bisa di Google Authenticator ini. Jadi harus nyambung sama Google. Aku sendiri belum nyoba sih, emang kayaknya belum perlu juga. Kata sandi, fingerprint, dan perangkat saya. Oke, itu tadi seputar fitur-fitur yang ada di aplikasi Pintu. Oke, sekarang aku akan bagi pengalaman atau share cara ke kalian gimana sih kalian kalau mau deposit dulu awalnya, deposit. Gimana kalian bisa trading itu, kalian yang pertama harus di deposit dulu. Deposit di sini ada aplikasi deposit. Ini tadi kayak persis kayak yang di dompet tadi. Di sini kalian bisa pakai banknya juga berbagai macam, banyak banget nanti. Terus di sini juga ada e-wallet. Di sini aku pribadi aku nggak pakai bank, jadi aku pakai e-wallet. Aku pakai Dana buat top upnya dulu, buat depositnya. Misalnya kayak gini nih, ya kita masuk di Dananya, itu minimal depositnya nanti 50.000 guys. Dan ada biaya layanan sebesar 1,6%. Jadi kalau seumpama kalian dibulatin ya, seumpama kalian deposit 100.000, nanti akan dipotong pajak 1,6%. Jadi sekitar 1.600-an ya. Jadi nanti saldo yang akan masuk itu sekitar ya 98.400 berarti kalau 100.000 dikurangin 1.600. Jadi ada biaya layanannya itu. Jadi kayaknya pakai semua e-wallet juga sama. Pakai ShopeePay, kita coba lihat. Oh, pakai ShopeePay ini lebih murah guys. Jadi pakai ShopeePay kalian cuma dipotong 1,5% dari jumlah deposit. Jadi kalau sama mas depositnya 100.000 ya dipotongnya 1.500. Selisih 100 perak. Sama Dana OVO, kita coba pakai OVO. Kalau OVO ini 1,6 sama kayak Dana, dan lainnya juga pasti ada biaya lainnya sih, cuman memang beda-beda. Oke, setelah kalian deposit ini aku kasih contoh aja ya guys ya. Ini di sini saldoku sebenarnya ada, sekarang ini saldoku ada 1.900-an ya. Ini sekitar 2 bulanan ya guys. Jadi awalnya dulu aku tuh cuman
deposit awal pertama kali itu deposit 100.000. Setelah deposit 100.000, karena aku rasa aku udah tahu, jadi dan aku yakin kalau di sini nggak bakal hilang juga gitu kan ya. Habis deposit 100.000, aku perhatiin dananya juga nggak bakal hilang, jadi dan aku tarik sewaktu-waktu pun bisa. Akhirnya aku masukin lagi, aku deposit lagi uangku sekitar 400.000, jadi totalnya 500. Akhirnya setelah 400, karena aku juga masih ada uang waktu itu nganggur, ada 300.000, jadi aku masukin juga, jadi totalnya ada 800.000. Dan setelah aku tradingin di sekitar 2 bulan ini, sekarang saldoku juga udah bertambah, jadinya sekitar 984. Sebenarnya kemarin ada 2 juta sih, 2 juta lebih dikit lah. Terus aku karena ada keperluan, aku tarik 50.000, aku pindahin ke Shopee, jadi sekarang tinggal sekitar 900-an inilah. Oke guys, jadi cara depositnya tadi kayak gitu. Terus langsung ditarik dulu aja. Aku tariknya di sini. Ini biaya tarik, ini kalian bisa pakai sama yang kayak yang tadi. Bisa tarik ke e-wallet atau bank. Yang penting di sini kalian bisa daftarin semua e-wallet atau bank kalian. Yang penting e-wallet atau bank tersebut namanya sama dengan akun yang ada di pintu ini. Jadi itu harus sama guys. Jadi mau sebanyak apapun kalian daftarin bisa, yang penting namanya harus sama. Nariknya pun juga gampang, simple banget. Sama mau tarik ke Shopee gini ya. Jadi tinggal klik di Shopee, terus kalian masukin jumlah berapa, atau kalian bisa pakai persen, 25% atau 50% atau 75% atau 100%. Ini bisa langsung ditarik berikutnya. Tapi di sini aku nggak coba narik ya, karena aku emang nggak sengaja nggak aku tarik. Ini kita coba berikutnya sini. Nah ini nih. Ini kalau langsung kita tarik itu bisa, dan ada biaya penarikannya guys ya. Biaya penarikannya per penarikan itu 4.500. Mau kalian narik cuman 50.000 atau bahkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu biaya layanannya sama 4,5. Jadi menurutku sih ya mending sekalian aja. Kalau emang butuh uang mau dari pintu ya sekalian narik yang agak banyak dikit sebenarnya ya, biar sama, karena biaya penarikannya sama aja 4,5. Oke kayak gitu, kita back. Oke, jadi sekarang kita coba belajar gimana sih caranya trading di aplikasi pintu. Ini yang watchlist ini udah aku pilih ya guys ya. Sebenarnya yang biasanya yang masuk watchlist ini yang koin-koin gede global kayak Bitcoin, Ethereum, dan beberapa koin-koin gede lainnya. Namun di sini aku coba buat watchlist sendiri yang emang koin-koin yang menurut aku sering aku tradingin. Menurut aku banyak untungin lah, naik turunnya juga lumayan bisa dikontrol. Jadi aku kasih di watchlist. Sama apa nih di Dogecoin ya, kita buka Dogecoin. Sekarang kita udah di dalam Dogecoin ya. Jadi di sini kita bisa lihat ini naik turunnya Dogecoin. Jadi kalian bisa di sini bisa lihat yang paling sedikit itu ada laju naik turunnya itu selama 24 jam. Selama 24 jam. Kemudian ada 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan semua atau mulai koin itu di launching. Kok macet ya? Oke, kita buka 24 jam dulu. Kita buka 24 jam, ini bisa dilihat awal sampai hampir lebih dari pertengahan itu mereka fluktuatif turunnya, naik turunnya tuh kecil-kecil banget. Terus kemudian ada lonjakan kenaikan yang cukup gede, kemudian turun lagi, dan sekarang koinnya lagi turun. Oke,
Di sisi sebelah paling kanan ini kita bisa klik di sini. Ini untuk merubah grafiknya. Nah, di sini kalau kalian pakai grafik ini kalian bisa lihat berapa sih naiknya yang paling tinggi selama sehari ini. Jadi angka 1721 ini adalah kenaikan yang paling tinggi yang ada di hari ini, guys. Dan yang 1588 ini angka terendah yang terjadi pada hari ini atau selama 24 jam. Kan kita bisa lihat di sini kan ada angka nih 1621. Ini angka real yang sekarang ini yang ada di Dogecoin. Nilai Dogecoin itu sekarang. Tuh, kita lihat selama satu minggu. Oke, dalam satu minggu ini dari grafik ini Dogecoin paling tinggi itu di angka 1698. Sedangkan di terendah itu ada di 1452. Biasanya kalau aku pribadi yang bisa dibuat patokan untuk beli itu ada di angka seminggu ini, selama seminggu ini. Jadi kalian kalau mau beli koin, usahain, kalau aku pribadi ya, itu belinya ketika mereka emang benar-benar turun. Jadi ketika mereka turun banget, aku bakal beli koin itu. Kalau bisa 100% saldo yang ada di pintu ini itu aku beliin semua. Kayak di sini nih, selama seminggu ini si Dogecoin ini paling rendah itu ada di angka 1452 dan sekarang dia masih ada di 1621. Artinya mereka ini hitungannya masih terbilang tinggi, guys. Dan aku kadang kalau kayak gini sih masih belum aku beli dulu. Nanti kalau emang angkanya udah mendekati 1400-an, entah itu 1000 atau 1500, yang intinya mereka ini nggak benar-benar lagi di atas. Jadi mereka itu mendekati titik paling bawah selama seminggu atau selama sehari. Tapi biasanya kalau bisa dibuat patokan itu seminggu ya. Jadi kalau emang angkanya udah mendekati 1400 atau 1500 nanti itu baru aku beli. Dan nanti kemungkinan akan naik di angka yang bisa jadi di angka yang tertinggi pada selama 24 jam atau selama seminggu. Maksudnya selama 24 jam ini angka paling tingginya lebih dari yang seminggu. Itu ada 1700. Jadi kalau mau kita beli di angka 1500-an, terus kemudian koin ini naik ke 1700, otomatis kan kenaikannya ada 200 perak. 200 perak ini kalau bagi trader ini sangat gede ya menurutku ya. Karena kita ini harga per koinnya, sedangkan kita kan nggak cuma beli 1-2 koin. Jadi sama aku atau trader-trader lain, mereka modal yang lumayan. Sama di angka 1600 ini kita beli dengan saldo sekitar 1.600.000 lah sama 600. Jadi kita bisa dapat koin itu sebanyak 1000 Dogecoin. Otomatis kalau naik 100 perak aja, 100 perak kali 1000 itu udah 100.000. Jadi ketika koin ini naik 100 perak, kita udah bisa dapat profit 100.000. Kalau naik 200 perak artinya bisa dapat profit 200.000. Itu pun kalau pakai kalau kita punya 1000 koin Dogecoin. Gimana kalau yang mereka yang punya 10.000 Dogecoin, artinya naik 100 perak bisa bahkan jutaan. Jadi ini nggak bisa dianggap enteng sih. Dan menurut Dogecoin ini walaupun harganya cuma 1000-an, 1600-an gitu, tapi kenaikannya juga cukup besar daripada koin-koin yang lainnya. Walaupun juga banyak koin yang mirip-mirip kayak gini juga banyak sih. Cuman aku lebih suka aja Dogecoin ini kayak mereka nggak sampai entok-entok banget. Oke, kita lanjut. Gini guys, jadi ini kan di sini ada harga final nih. Kalau kita klik di sini,
dijelasin harga yang ditampilkan adalah harga tengah. Jadi kenapa mereka nyebut harga tengah? Karena ketika kalian di sini ada harga sendiri untuk kalian beli. Harga belinya di sini 1.634 dari koin yang di sini ini 1.621, artinya selisihnya sekitar 13 perak dari harga tengah ke harga belinya. Begitu juga ke harga jual. Harga jual di sini cuman 1.607, selisihnya sekitar 14 sampai 13 sampai 14 perak lah ya. Ini sama. Ketika kita beli itu lebih mahal 14 perak dan kita jual itu lebih murah 14 perak dari harga tengahnya. Maka dari itu ketika kita beli kita nggak bisa langsung jual karena pasti kita bakal rugi. Kita jualnya pasti nanti nunggu koin ini benar-benar naik atau kita udah balik modal lah seenggaknya kita balik modal sama kita belinya di harga tengahnya 1.620. Nanti ya kalau sama kita nggak harus profit ya, kita bisa jual di angka jualnya ini 1.620. Jadi nunggu harga tengahnya ini naik sekitar 1.635an lah. Jadi kita udah bisa balik modal tanpa ada rugi sama sekali. Jadi gitu guys. Jadi kalau kalian mau beli koin, kalian harus analisa terlebih dahulu sehari ini mereka itu udah naik apa turun, gimana turunnya, gimana naiknya. Kalau sama pas kalian lihat koin ini pas ternyata turun selama seminggu pun mereka juga ternyata harga sekarang ini lagi berada di bawah, menurutku itu potensi buat dibeli karena masih ada kemungkinan mereka bakal naik ke harga yang tertinggi yang selama seminggu ini. Biasanya kayak gitu. Jadi tapi kalau ternyata pas kalian lihat harga koin itu lagi tinggi-tingginya, itu kalau saranku sih, kalau aku pribadi juga itu aku beli. Jadi itu pasti nanti setelah naik mereka bakal turun. Jadi kalau kita beli pas naik-naiknya itu kita kemungkinan ruginya juga pasti ada cukup besar juga. Jadi gitu guys. Oke, kita lihat di koin lain. Di koin CRX ini. CRX ini kita lihat selama seminggu ini sepertinya ada di tengah-tengah ya guys ya. Ada harga sekarang ini ada di tengah-tengah. Kita pakai grafik yang kayak gini. Ini paling tinggi dalam seminggu ini mereka ada di angka 3.328, sedangkan titik terendahnya ada di 2.861, dan sekarang titik tengahnya ada di 3.014. Artinya koin ini masih bisa turun lagi kemungkinan ke angka yang lebih rendah atau sekitar 2.900, 2.800, dan bisa naik ke angka yang lebih tinggi daripada ini. Tapi biasanya kayak gini nih masih gambling banget guys. Jadi kalau aku pribadi biasanya kayak gini nunggu koin ini sampai ke titik 2.900-an. Kalau 2.900 kita beli masih turun ya, berarti masih akan turun lagi. Tapi ketika mereka naik lagi, naik ke mungkin angka 3.300 kayak yang dalam seminggu ini, itu profitnya juga udah lumayan gitu. Tadinya dalam sehari ini mereka naik turunnya cukup kencang sih. Cuman titik tertingginya cuma ada di angka 3.050 dan titik terendahnya ada di angka 2.997. Kita pakai yang ini. Ini naik turunnya memang kencang sih. Naiknya juga kencang, turunnya juga kencang banget. Jadi ya mungkin bisa dibeli, cuman kalau aku pribadi nunggu ini nanti kalau emang bisa harga belinya ada di 2.900 atau seenggaknya udah enggak 3.000, nanti kemungkinan bakal aku beli juga. Tuh guys. Oke guys, jadi trading di kripto ini sejauh pengalamanku ini benar-benar menghasilkan. Tapi
ada tapinya nih, tapi kalian harus bisa ngontrol emosi dan psikologi kalian saat trading di kripto. Kenapa aku bilang gini? Karena ketika kita beli koin, misalnya kayak tadi Dogecoin nih, Dogecoin ada di 1615. Ketika kita beli koin di Doge nih, mama aku belinya 1000 koin di Doge dengan harga 1614 kayak gini. Nggak menutup kemungkinan 1 jam lagi atau 2 jam lagi atau bahkan sehari lagi harga koin ini akan bisa aja turun. Misalnya tiba-tiba turun ke 1515 atau turun 100 perak. Artinya aku udah mengalami kerugian sekitar 100.000. Dan biasanya orang-orang ada orang yang ketika koinnya turun, mereka ini khawatir banget. Mereka pikirannya koin ini bakal terus turun, jadi kerugian yang bakal mereka alami ini lebih tinggi lagi, sehingga mereka akhirnya mau nggak mau akhirnya mau dijual koin tersebut walaupun mereka rugi, karena mereka takut ruginya semakin dalam. Nah, disinilah pentingnya kita mengatur emosi dan psikologi kita. Jadi kenapa aku juga suka trading kripto, karena menurut aku di sini kita punya kemampuan untuk menahan atau menjual koin yang kita miliki. Jadi nggak kayak kita main game-game kayak yang istilahnya kayak dulu yang pernah rame kayak binomo gitu ya. Kan di situ kita nggak punya kemampuan tuh buat tetap menjual atau membeli ketika koin itu turun. Kita cuma nebak-nebak aja. Tetapi di kripto ini kita bisa. Ngomong ke koin yang kita beli ini harganya anjlok, kita nggak harus beli, kita nggak harus jual. Jadi kita bisa tahan dulu sampai kapan nanti koin ini bakal naik lagi, bakal mengalami kenaikan, baru kita jual. Jadi kita punya kemampuan di situ. Kita punya apa ya istilahnya? Kemampuan nggak ya? Kemampuan untuk tetap menahan atau menjual. Disitulah. Jadi kita naik turun itu udah pasti di kripto. Tapi kapan kita menjual itu tergantung kita sendiri. Kalau aku biasanya aku sempat habis beli 1 koin gitu ya. Tiba-tiba sama mama aku belinya 1 juta nih. Tiba-tiba waktu sehari atau aku belinya malam nih. Tiba-tiba pagi hari ketika aku bangun tidur aku lihat ini koinnya udah benar-benar anjlok. Bahkan asetku yang senilai 1 juta tadi udah turun jadi 700.000 atau aku rugi 300.000. Tapi aku juga panik sih sebenarnya. Cuman aku yakin koin ini bakal naik lagi. Dan benar setelah aku tunggu lagi, setelah tunggu sehari masih tetap turun, masih tetap fluktuatif di angka yang aku hitungin aku rugi. Terus aku tahan lagi selama 2 hari. Ternyata setelah 2 hari itu koin naik terus. Akhirnya ketika dari aset yang awalnya aku 1 juta, akhirnya bisa jadi 1.200.000, dan itu koin itu udah langsung aku jual. Dan aku tetap profit walaupun nunggunya sekitar 2 hari 3 hari gitu. Tapi kita punya kemampuan di situ. Itulah kenapa aku suka juga di dunia kripto ini. Tapi itu tergantung kalian juga ya guys ya. Jadi kalian mau main atau enggak itu terserah kalian. Tapi saranku sih kalau bisa kalian kalau pengen deposit atau pengen main trading di kripto, ya saranku kalian jangan pakai uang yang jadi kebutuhan pokok kalian atau uang-uang yang udah disisiin buat kebutuhan bulanan gitu. Ini ya pakai uang-uang yang udah nganggur aja, yang emang kalau dihitung-hitung bulan ini nggak bakal dipakai atau kebutuhan semua udah tercover, jadi kalian pakai uang itu aja. Jadi ketika kalian ada rugi atau untungnya kalian juga nggak bingung. Mungkin itu dulu dari aku seputar dunia kripto. Silakan komen kalau ada pertanyaan, nanti bakal aku jawab di video aku selanjutnya. Jadi itu tadi guys, kurang lebihnya seputar aplikasi Pintu. Jadi mau mencoba atau nggak mencoba itu terserah kalian. Di sini aku cuman berbagi pengalaman aja bagi kalian yang ingin mencobanya.
silahkan, dan kalian perhatiin dulu baik-baik gimana agar kalian juga nggak sampai rugi. Di sini dari trading intinya juga pastinya ada untung rugi yang bisa saja terjadi, tetapi selagi kalian bisa berhati-hati dan tidak ceroboh dan tidak juga gampang, istilahnya gampang panas kalau lagi trading atau gampang panik, maka kalian juga akan kecil kemungkinan atau potensi untuk ruginya sangat kecil. Jadi selamat mencoba dan semoga berhasil.